bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam acara Kabar Fotografi. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semua baik-baik saja ya. Harus sehat-sehat dalam cuaca yang sekarang yang lumayan ekstrim di kota kita, ya kan? Nah, teman-teman, dalam dunia fotografi itu ada berbagai macam yang harus kita kuasai. Jangan hanya menguasai prakteknya saja, tapi kita juga harus menguasai teknik-tekniknya. Ya, di dalam teknik fotografi itu ada banyak sekali. Ada komposisi, ada angle, ada pencahayaan. Nah, sekarang apa yang lebih penting lagi yang harus kita ketahui di dalam fotografi? Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang segitiga exposure. Segitiga exposure itu apa ya? Sekarang kita bahas exposure-nya dulu. Exposure itu apa? Jadi exposure itu artinya adalah terang dan gelapnya sebuah foto, ya. Nah, sekarang segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu terdiri dari 3 elemen penting di dalam mempengaruhi exposure-nya. Apa aja sih 3 elemen itu? Yang pertama adalah aperture. Yang kedua, elemen yang kedua nih adalah ISO. Kemudian elemen yang ketiga adalah shutter speed. Nah, jadi ada 3 tadi kan ya. Yang pertama adalah aperture, yang kedua adalah ISO, dan yang ketiga adalah shutter speed. Sekarang kalau kita bicara tentang ISO, tentu kita juga akan membicarakan aperture dan juga shutter speed. Karena ketiganya ini merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Jadi apabila kita merubah ISO, otomatis aperture dan shutter speed-nya pun pasti akan ikut serta harus kita sesuaikan. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita merubah aperture, maka shutter speed dan ISO pun kemungkinan besar harus kita rubah, menyesuaikan sehingga akan menghasilkan sebuah karya foto yang bagus sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, makanya ketiga elemen tersebut tidak bisa dipisahkan ya. Dan itu sangat penting artinya untuk membuat sebuah karya foto yang bagus dan maksimal tentunya. Teman-teman, tadi seperti yang saya bilang bahwa kita akan membahas ada 3 elemen penting di dalam sebuah segitiga exposure. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah aperture. Apa itu aperture? Aperture itu adalah besarnya cahaya yang masuk atau sinar yang masuk di dalam sebuah lensa. Sekarang aperture itu sendiri di dalam kamera biasanya menggunakan simbol apa? Dalam sebuah kamera, aperture itu biasanya simbolnya adalah F. Saya akan memperlihatkan di dalam sebuah kamera. Ini adalah aperture. Dalam sebuah kamera biasanya ditunjukkan dengan simbol N. Apabila kita memakai aperture yang tinggi angkanya loh ya. Apabila tinggi angkanya, maka cahaya yang masuk akan sedikit. Kenapa bisa begitu? Ya, aperture itu kalau orang awam nih sering bilangnya adalah bukaan. Jadi, kalau bukaannya kecil, ditunjukkan dengan angka yang besar, F-nya besar, ya. F-nya besar, bukaannya kecil. Dengan kecilnya bukaan di lensa, artinya cahaya yang masuk akan kecil. Makanya, dia akan sedikit cahaya yang masuk, berarti dia akan kelihatan jadi lebih gelap. Sebaliknya, apabila bukaannya besar, ditunjukkan dengan angka yang kecil. Misalnya, kita menggunakan angka yang kecil di sini
ada 2,8. Bukaannya besar. Namanya bukaannya besar loh ya. Nah, karena bukaannya besar, bukaan lensa besar, artinya cahaya yang masuk pun besar. Artinya akan menjadi terang. Foto kita akan menjadi cerah. Seperti dilihat ya contohnya begini ya. 2,8, saya menggunakan 2,8 terang. Kalau saya memakai app yang angkanya lebih besar, saya geser, di sini maksimalnya ada 22. Hasilnya akan gelap. Kenapa? Karena bukaannya kecil. Nah, semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi di dalam kamera itu apertur memakai simbol F. Dan apabila sebutannya bukaan lebar, angkanya kecil. Apabila sebutannya bukaan kecil, angkanya besar. Itu untuk apertur. Teman-teman, sekarang kita teruskan membahas tentang apertur atau bukaan. Nah, jadi kalau tadi di kamera kita sudah menunjukkan nih bahwa bukaan itu di simbolnya adalah F, ya. F ini, apertur ini, apabila bukaannya besar, angkanya kecil. Dan sebaliknya, apabila bukaannya kecil, angkanya besar. Jadi teman-teman jangan sampai salah loh ya. Dia punya hukum keterbalikan nih, angka dengan bukaan ya. Itu yang harus diingat. Nah, kalau di dalam sebuah foto, kalau kita mengaplikasikan F ini seperti apa bagusnya? Contohnya apabila kita memoto landscape, foto pemandangan, sebaiknya menggunakan F berapa? Sering ada muncul tuh pertanyaan seperti itu kan? Kalau kita memoto pemandangan, kita harus menggunakan bukaannya yang besar. Angkanya yang besar maksudnya, maaf ya. Kenapa seperti itu? Karena dengan begitu semua yang ada di sana akan terlihat tajam, ya. Jadi kalau kita memoto pemandangan, apalagi itu di tempat yang luas gitu ya, namanya juga pemandangan ya, dan terang di siang hari, kita bisa menggunakan F-nya yang tinggi, misalnya di angka 10 ke atas gitu. Di angka 10 ke atas kita gunakan. Karena dengan begitu fotonya akan tajam semua. Terus tidak gelap ya itu Kak? Ya tidak. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, kita harus memotonya dalam kondisi siang hari. Artinya kita sudah dibantu dengan pencahayaan yang sudah tinggi. Terutama di jam-jam yang memang cahayanya banyak, cahayanya sudah banyak, jadi kita sudah dibantu dengan cahaya yang banyak tadi, kita bisa menggunakan F yang besar, angkanya yang besar, untuk mendapatkan suatu pemandangan yang tajam semua, yang bagus semua, terlihat tajam. Ada satu lagi yang kita biasa menggunakan F ini untuk agar foto kita bagus. Salah satunya adalah foto portrait. Nah, yang model-model gitu loh. Biasanya nih, yang kita cari apa nih fotonya? Yang bokeh katanya, iya kan? Yang ngeblur belakangnya, tapi objeknya tetap tajam. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya menghasilkan foto seperti itu? Caranya adalah kita menggunakan F yang rendah angkanya. Rendah angkanya, bukaannya besar, cahayanya yang masuk lebih banyak, maka fotonya akan terlihat bokeh. Bagaimana bisa begitu? Ya karena pada saat kita foto portrait, foto kita akan fokus kepada objeknya saja. Dan di belakangnya, di sekitarnya akan terlihat bokeh, akan terlihat ngeblur.
Jadi foto akan fokus hanya kepada objek utamanya saja. Makanya itu disebut dengan foto portrait. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin memoto model, sebaiknya mempunyai lensa yang bukaannya lebar, bukaannya besar, maksudnya bukaannya besar. Angkanya berarti angkanya kecil. Teman-teman, kalau kita mau memoto sebuah portrait, kita harus punya lensa seperti apa nih? Supaya hasilnya maksimal, bagus, oke, dan klien kita pun akan suka dengan foto. Jadi lensa yang kita gunakan itu ya harus mempunyai bukaan yang lebar, yang besar, angkanya kecil. Contohnya nih, angka yang sering dipakai dalam sebuah foto portrait itu adalah 1,2, 1,4, 2,8. Nah, itu paling sering yang dipakai untuk memoto potret atau model. Kenapa? Dengan kita memakai bukaan yang besar, maka foto kita akan terlihat sangat terang, sangat bagus. Karena dia akan menangkap begitu banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa kita. Nanti hasilnya akan terlihat belakangnya bokeh. Ingat ya teman-teman, kalau ingin menghasilkan foto yang bokeh, kita harus mempunyai lensa yang punya bukaan yang besar, yang mempunyai aperture yang f-nya kecil, dimulai dengan angka 1,2, 1,4 dan seterusnya. Ya, itu adalah kalau kita ingin menghasilkan foto yang bokeh tadi. Tidak hanya untuk potret loh, biasanya kalau kita suka memoto still life, itu juga pasti menggunakan lensa yang punya bukaan yang besar. Karena ya itu tadi, hasilnya akan fokus kepada objeknya saja, sedangkan di sekitarnya akan terlihat bokeh. Teman-teman, sudah banyak kan yang dimengerti tentang aperture ya? Sudah paham ya? Semoga deh teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan saya tadi. Ada lagi nih contoh satu lagi. Kalau misalnya kita mau memoto gedung-gedung gitu ya. Apa yang kita pakai nih? Bukaannya berapa ya bagusnya ya? Jadi kalau kita ingin memoto gedung-gedung, bangunan-bangunan yang antik gitu ya, kita harus supaya foto kita itu detail dari gedung itu kelihatan tajam gitu ya. Bukaannya harus kita pakai itu berarti bukaannya harus bukaan yang kecil ya, angkanya besar, menggunakan sekitar f-stopnya itu kita pakai f8, sekitar f8 ke atas ya, f8, f10, f11 boleh, f12 boleh. Sekitar angka itu yang kita pakai untuk memoto sebuah gedung agar detail-detailnya terlihat dengan jelas ya. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan kita tentang aperture, salah satu elemen yang penting dalam segitiga exposure. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya, dan nanti hasil fotonya semakin oke. Teman-teman, cukup sekian penuturan dari saya. Semoga di lain waktu kita bisa membahas dua elemen berikutnya. Nantikan di episode berikutnya ya. Terima kasih.